Kita teruskan organ batang. Secara umum hampir sama dengan akar, batang memiliki 3 bagian utama, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Pada epidermis, perbedaannya dengan akar yaitu epidermis batang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan mengalami penebalan. Sedangkan pada akar tadi tidak mengalami penebalan. Epidermis batang juga bisa mengalami berbagai macam modifikasi, misalnya ditemukan adanya stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Pada batang, 3 bagian utama tersebut yaitu epidermis, korteks, dan stele nampak jelas pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil, batas di antara korteks dan stele kurang jelas. Korteks tersusun dari jaringan parenkim, kemudian bisa juga ditemukan adanya jaringan kolenkim dan klerenkim sebagai jaringan penguat atau penyokong. Stele terletak di sebelah dalam epidermis, bagian luarnya disebut dengan perisikkel atau perikambium, kemudian mengandung berkas pengangkut xilem phloem dan jaringan parenkim. Jaringan parenkim yang ditemukan di bagian tengah dari stele disebut juga dengan empulur. Nah, ini ada 2 gambar tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil dilihat dari struktur dalam batangnya. Pada tumbuhan dikotil, kita akan melihat bahwa batas antara korteks dan stele jelas karena phloem dan xilem tersusun rapi di antara kambium. Kambium membelah ke arah luar membentuk phloem, sedangkan kambium membelah ke arah dalam membentuk xilem. Di bagian tengahnya ada empulur. Tipe yang seperti ini disebut juga dengan tipe kolateral terbuka. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluh xilem phloemnya tersebar acak di antara korteks dan empulur, sehingga batasnya tidak jelas. Kemudian tidak ditemukan adanya kambium di antara xilem dan phloem. Organ yang ketiga adalah daun. Secara umum, daun tersusun dari jaringan pelindung, yaitu epidermis dan modifikasinya. Ada jaringan dasar yang disebut dengan mesofil, ditemukan jaringan pengangkut xilem phloem, jaringan penguat, dan jaringan sekretori, yaitu jaringan yang bisa menghasilkan cairan atau sekret yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau makhluk hidup lain. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah. Nah, di antara epidermis atas dan epidermis bawah, kita akan menemukan jaringan dasar yang disebut dengan mesofil. Mesofil berdiferensiasi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan tiang yang disebut juga dengan jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang disebut juga dengan jaringan spons. Karena jaringan yang menyusunnya parenkim sehingga disebut juga parenkim palisade atau parenkim spons. Jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem itu berupa tulang daun bagian menonjol pada permukaan daun. Di antara tulang daun juga bisa ditemukan adanya penguat berupa kolenkim dan sklerenkim. Pada epidermis daun, modifikasi yang ditemukan bisa juga adalah berbentuk stomata, yaitu sebagai tempat pertukaran gas. Dari gambar kita bisa melihat di sini ada modifikasi pada epidermis atas bawah, yaitu kutikula. Kemudian di antara epidermis atas dan epidermis bawah kita akan menemukan jaringan mesofil yang terdiri dari parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian pada epidermis juga ada modifikasi lain, yaitu ditemukan adanya stomata dengan sel penjaganya. Berkas pembuluh xilem dan phloem ditemukan di antara jaringan mesofil. Stomata bisa membuka dan menutup sebagai tempat pertukaran gas. Yang mengaturnya adalah sel-sel penjaga.
Ini struktur yang lebih jelas dari daun. Di sini terlihat ada modifikasi pada epidermis, yaitu cuticula dan stomata. Kemudian di antara epidermis atas dan epidermis bawah adalah mesofil, di mana mesofil terbagi atas jaringan palisade dan spons. Kemudian masih di bagian mesofil kita bisa menemukan adanya jaringan pembuluh berupa xilem dan fluem. Nah, ini adalah dua gambar yang mewakili daun dikotil dan daun monokotil. Perbedaan antara monokotil dengan dikotil dilihat dari anatomi akar, batang, dan daun bisa kita lihat secara umum. Untuk akar monokotil memiliki parenkim sentral tapi tidak memiliki kambium. Kemudian letak xilem fluemnya mengelilingi parenkim sentral selang-seling sehingga disebut dengan tipe radial. Sedangkan pada dikotil tidak memiliki parenkim sentral tetapi memiliki kambium. Kenapa tidak memiliki parenkim sentral? Karena letak xilem primer dan xilem dan fluem primernya ada di bagian tengah atau di pusat akar. Pada batang monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas karena berkas pembuluh xilem fluem tersebar di antara korteks dan stele. Tidak memiliki kambium sehingga disebut dengan tipe kolateral yang tertutup. Untuk batang dikotil, batas antara korteks dan stelenya jelas karena berkas fluem dan xilem tersusun rapi di antara kambium. Tipe yang seperti ini disebut dengan tipe kolateral terbuka. Untuk daun monokotil tidak memiliki parenkim palisade, jadi hanya memiliki parenkim spons. Sedangkan dikotil memiliki jaringan parenkim palisade sekaligus parenkim spons. Organ generatif berikutnya yaitu bunga. Ya, bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Disebut bunga sempurna apabila memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Disebut bunga lengkap apabila dalam satu bunga memiliki alat reproduksi yaitu memiliki putik dan benang sari, juga memiliki perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Bagian dari benang sari atau nama lainnya stamen yaitu tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari akan ditemukan 4 ruang serbuk sari yang mengandung serbuk sari atau polen. Putik nama lainnya adalah pistil. Bagian-bagian pistil adalah ovarium atau bakal buah. Di dalamnya terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Kemudian ada tangkai putik yang disebut dengan stilus dan kepala putik yang disebut dengan stigma. Ini adalah bagian-bagian dari bunga yang sempurna karena memiliki reproduksi dan perhiasan bunga yaitu kelopak dan mahkota. Demikian pemaparan tentang organ pada tumbuhan. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.